Sudupopop, welcome back to my channel bersama gua Rapid Smiley. Setelah kemarin kita ngebahas seputar game ya, bukan nge-review ya jatuhnya ya. Cuman dari kayak kesan pertama, pandangan pertama mengenai game Tsubasa, yaitu yang akan mau rilis di konsol PlayStation 4. Kali ini kita mau ngebahas seputar drakor yang baru aja tamat. Tentunya yang minggu ini dah baru hangat-hangatnya ya dibicarakan dengan rating yang cukup memuaskan, diakhiri dengan rating 6, sekian persen ya. Dia 6 lah, pokoknya 6% lah. Menurut gua untuk kisaran TV lokal dan TV kabel itu udah cukup bagus. Oke, kali ini kita mau ngebahas salah satu drakor yang dimainkan oleh Park Hae Jin, Kim Eun Soo, dan Han Ji Eun. Apalagi kalau bukan, ayo tebak-tebak. Yap, bener banget. Kita punya drakor Konde Intern atau nama lainnya Old School Intern. Penasaran gimana reviewnya? Oke, kita saksikan yang berikut ini. Oke, drama besutan Nam Sung-woo ini lebih berfokuskan pada slice of life atau drama yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang diambil di sini ialah kehidupan pemagang yang cukup sulit bisa dikatakan. Di awal episodenya kita bisa melihat Park Hae Jin yang berperan sebagai Gayol-chan ini sangat kesulitan finansial, sehingga dalam pekerjaannya pun dia menghadapi situasi yang cukup down ya pada saat itu ya. Di tempat ia bekerja ia mendapatkan masalah yang tidak kelar-kelar, sampai akhirnya bosnya memecat dia ya, karena mungkin menurut bosnya itu pekerjaan dia tidak becus. Bosnya yang bernama Lee Man-sik ini diperankan oleh Kim Eun Soo, seorang bos yang cukup berpegang teguh pada prinsipnya. Namun ia juga dahulu termasuk orang yang bermain kotor dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Selain itu, karena alur drama ini cukup cepat, maka di awal episode kita bisa melihat penggunaan metode time skip di dalamnya, yaitu kita bisa melihat selang waktu 5 tahun ke depan, sehingga pada episode selanjutnya kita melihat bahwa Gayol-chan sudah berhasil sukses dengan segala pencapaian yang ia lalui ya, dan ia berhasil menjadi seorang manajer utama di sebuah perusahaan makanan ramyeon. Nasib naas justru dialami oleh Lee Man-sik pasca peninggal Gayol-chan 5 tahun berselang. Bukannya ia mendapatkan promosi jabatan, malah ia dipindahkan ke departemen yang lebih kecil. Justru dari kejadian itu semua, ia tak sanggup dan ia mengundurkan diri dari perusahaan lamanya. Dan akhirnya mereka berdua dipertemukan kembali di satu perusahaan yang sama, yaitu perusahaan makanan ramyeon Junsu, di mana si Gayol-chan ini menjadi manajer atau bosnya, dan si Lee Man-sik ini menjadi karyawan magang. Nah, di perusahaan inilah mereka membangun chemistry yang baik sehingga menjadi partner yang solid dalam bekerja. Tidak hanya itu, mereka berdua juga didampingi oleh para karyawan magang yang tidak kalah solid juga. Dan kita bisa lihat di sini ada berbagai dinamika pekerjaan yang mereka harus lalui serta nikmati agar mampu membuktikan bahwa di departemen mereka ini mereka itu layak menjadi karyawan yang terbaik. Sejauh ini menurut gua Konde Intern merupakan drama bergenre slice of life dan juga komedi yang cukup ringan dan juga cukup menghibur. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa pesan moral yang dapat kita ambil ialah bagaimana proses metamorfosis seorang Gayol-chan dari yang tidak punya apa-apa sampai ia menjadi sukses, dan ia bisa membangun hubungan yang baik dengan mantan bosnya yang dulu dikenal itu killer banget dan gak bisa diajak kompromi. Dan kita bisa melihat di sini bahwa karakter Gayol-chan ini
berubah ya, dari yang tadinya putus asa berubah jadi sedikit bijaksana berubah menjadi bos yang bijaksana dan dapat diandalkan oleh para karyawannya. Oke, jadi ada beberapa poin yang perlu gue garis bawahi setelah menyaksikan drama Konde Intern ini. Yang pertama ialah karena drama ini bertemakan slice of life, jadi banyak pesan moral yang dapat diambil di dalamnya, yaitu mulai dari kita harus membangun relasi yang baik terhadap sesama karyawan di lingkungan kantor. Juga kita harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dan benar sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan, dan juga kita harus berjuang atau berusaha lebih keras dalam mencapai suatu titik atau titik kesuksesan lah ibaratnya. Selain itu juga visual dari para aktor ini ya, para aktor dan aktris ini cukup bagus. Hal ini ditunjang dengan kemampuan aktingnya, dan selama 12 episode ini kita dimanjakan oleh kemampuan akting mereka. Tapi sayangnya, poin negatifnya ini ialah episode ini hanya 12 episode. Padahal untuk pengembangan ceritanya ini masih luas. Dan kita bisa lihat di sini karena durasinya yang pendek, maka di akhir episode pun kita melihat bahwa endingnya ini cukup cepat sekali ya alurnya. Jadi kita nggak ngerasain tuh namanya ending happy atau sad ending itu kayak gimana ya. Jadi ngambang itu endingnya. Dan poin penting terakhir ialah lagu soundtracknya yang easy listening banget. Bagi kalian sobat kepo yang suka dengerin lagu soundtrack K-drama, mungkin lagu ini menjadi salah satu lagu K-drama referensi kalian. Oke, gimana sobat kepo review yang gua sampaikan? Tentunya drakor ini menjadi rekomendasi tontonan yang bagus ya untuk akhir pekan sobat kepo semua. Sebelum gua undur diri, ada baiknya sobat kepo menekan tombol subscribe ya, juga aktifin loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten yang akan gua sebarkan di episode selanjutnya. Oke, untuk itu gua Rapid Smiley undur diri. Akhir kata, adios permios radios.